Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan pagi morning, coffee morning di Musola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini tercatat sebagai salah satu kebaikan menghadiri majelis ilmu. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, pagi ini kita akan berdiskusi tentang tasbih. Tasbih ini kalau disebut tasbih kan yang paling umum yang di kepala kita itu biji-bijian gitu ya. Tasbih, biji-bijian yang biasanya jumlahnya 33 atau 99, 100. Sekarang udah digital ya. Kalau zaman dulu kan tektok-tektok, kalau sekarang digital pakai baterai ya. Ada di jari kecil kayak batu cincin gitu. Nah, kalau tasbih itu umumnya kan biasanya kita sebut kalimat tasbih itu kapan biasanya? Ngelihat perempuan cantik, subhanallah. Bang Haji Roma, subhanallah. Nah, sebetulnya tasbih itu apa ya? Kalimat subhanallah itu apa? Dan kapan sih kita ucapkan? Dan apa makna tasbih itu? Jangan sampai nanti terbalik. Karena kadang-kadang kita sudah terbiasa ya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma kadang saking terbiasanya, kadang-kadang kita mengucapkannya tanpa pemaknaan. Mulut kita mengucapkan tapi kepala kita kosong. Ucapin aja. Malah kadang misalkan kayak kulhu. Kita baca surat Al-Ikhlas sampai 100, sampai beberapa ratus, bahkan ribu. Lewat-lewat saja di mulut. Bahkan mungkin kita sudah hatam Al-Quran berkali-kali, tapi lewat-lewat saja. Nah, jangankan sampai Al-Quran jumlahnya ribuan ayat ya. Kalimat subhanallah saja, dengan kalimat subhanallah saja, itu sebetulnya kalimat yang sangat agung sekali ya, sangat berat sekali, sangat mulia sekali. Kalimat Allahnya saja itu sudah berat. Hu-nya saja itu udah berat. Nah, namun begitulah tabiat manusia ya. Salah satu bawaan kita adalah manusia itu zoluman jahula, zolim dan bodoh. Nah, salah satu usaha kita untuk mengkikis, memerangi kezoliman dan kebodohan kita adalah dengan belajar ya. Dengan belajar, dengan kita meningkatkan pengetahuan kita. Karena itulah kalimat tauhid sendiri dimulai dengan fa'lam. Fa'lam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu harus didahului dengan fa'lam, dengan ilmu. Bukan kata-kata, bukan mantra sakti yang sekali diucapkan semuanya langsung berubah. Tidak. Tapi fa'lam anahu la ilaha illallah. Ini ada cerita ya. Ini penggalan satu ayat di surat Al-Baqarah. Orang biasanya mengangkat ini sebagai mengkisahkan awal kejadian manusia. Dan ini menariknya memang ada di surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Sampai tumpah ya, kalimatnya menumpahkan darah.
Katanya pada zaman penjajahan dulu sungai itu sampai ada yang merah ya. Jagal manusia itu kalau sampai merah benar-benar tumpah darah itu. Bukan sekedar menetes ya. Padahal kami senantiasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika Allah mengkabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, kekhawatiran malaikat ini dikeluarkan, dimunculkan. Perilaku manusia seperti apa sudah digambarkan oleh Allah kepada malaikat sehingga malaikat menyatakan kekhawatirannya ini. Dan jadi kalau kita aja khawatir, malaikat sudah khawatir duluan sebelum penciptaan kita. Dan semua yang dikhawatirkannya memang terjadi. Sekarang saja detik ini saat ini itu terjadi pembunuhan di mana-mana. Ada yang karena kebodohan, ada yang karena keserakahan, ada yang karena melawan kezaliman, pembunuhan terjadi di mana-mana. Sedangkan kalau kita lihat berita ya, ada yang bunuh ibunya lah, mau bunuh teman kosnya lah, karena penyimpangan, merusak itu di mana-mana. Kalau sesekali kita lihat ada video tentang daerah di pedalaman ya, kayak di Papua, itu sungai itu jernih, indah sampai sebening kaca. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau. Tidak ada satu sampah sekalipun. Tapi kalau di sekitar kita, sampah di mana-mana. Nyangkul bumi yang keluar, ada bungkus permen, bungkus swing, bungkus ciki, plastik. Yang kotor itu bukan cuma air, tanah juga kotor, udara juga kotor. Sudahan hati manusianya kotor. Di mana-mana manusia. Merusaknya itu di mana-mana. Karena keserakahan, tambang tidak mempedulikan lingkungan. Ada AMDAL ya, analisa manfaat dan dampak lingkungan. Itu AMDALnya mah kemana, laporannya kemana, hasilnya nanti kemana. Uang berbicara. Ya. Korup, rusak hati, rusak tindakan, rusak tempat tinggal, rusak buminya, rusak semuanya. Malah ada katanya pendapat tsunami di Aceh itu katanya akibat militer ya, perilaku militer. Jadi dibom mengakibatkan ya entah benar atau tidak. Seandainya iya, berapa yang meninggal waktu itu? Hiroshima dan Nagasaki juga sama. Ya penjajahan Jepangnya juga sama ya. Wa yasfiku dima, yasfiku itu pakai fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu artinya senantiasa, berketerusan. Senantiasa manusia itu menumpahkan darah. Dan apa yang diucapkan malaikat ini bukannya disanggah oleh Allah. Artinya memang terjadi seperti itu. Ya itulah manusia. Allah menciptakannya, yang membuat spesifikasi seperti adalah Allah sendiri. Dan Allah yang menempatkannya sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat sampai bertanya seperti ini. Ada buku ditulis oleh kalau nggak salah profesor matematika yang mu'alaf, saya lupa namanya. Dia menulis buku diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya itu Bahkan Malaikat Pun Bertanya. Ya. Nah, kalau dia mengangkat dari aspek yang lain bahwa katanya kritis itu bagus, mempertanyakan segala sesuatu itu bagus. Kebetulan karena beliau sendiri awalnya ateis, namun gelisah dengan keateisannya, sikap kritisnya membawa dia kepada keimanan, akhirnya masuk Islam. Nah cuma ketika di sini bertanya ya, malaikat tuh bertanya, bukan mengkritisi. Cuman begitu pun tetap saja ya, bertanya itu ketika bertanya kepada Tuhan, ada aspek, ada sesuatu yang akhirnya mengkotori jiwa, mengkotori dirinya. Karena itulah kelanjutan ayat ini
Malaikat di ujungnya mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Ada satu ayat lagi yang dihilangkan sebenarnya. Kemudian qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adamal asma. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Kemudian diajukan kepada malaikat. Malaikat diminta menjelaskan, ada yang bilang katanya benda-benda itu ya. Dan malaikat menjawab subhanaka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dengan bertanya-nya malaikat tadi, seolah-olah malaikat mempertanyakan Tuhan. Karena itulah segera setelah pertanyaannya tadi, malaikat mengucapkan subhanaka, subhanaka. Maha suci engkau, maha suci engkau. Maha sempurna Allah. Dengan kemahasempurnaannya, maka apapun yang Allah lakukan itu adalah sempurna. Apapun yang Allah rencanakan untuk masa depan itu sempurna. Apapun yang Allah telah lakukan kepada kita di masa lalu itu sempurna. Maka subhanaka, subhanaka. Agar hati kita bersih dari hal-hal yang kekotoran tadi, berprasangka kepada Tuhan, mempertanyakan keputusan Tuhan. Kita sering mendengar orang menerjemahkan subhanaka, maha suci engkau. Ya, betapa sempurnanya Allah. Allah maha sempurna. Subhanallah. Allah maha sempurna. Allah bebas dari ketidaksempurnaan. Allah bebas dari cacat sekecil apapun. Tidak ada yang terlupa oleh Allah. Tidak ada yang kelewat. Kalau kita membuat segala sesuatu itu ada saja kadang kurang ya. Aduh inilah ketinggalan. Aduh itunya belum. Ngecatnya sudah rapi-rapi, kadang-kadang di pojok ada yang kurang sedikit, kadang ada yang netes. Ada saja, aduh ada yang ketinggalan, udah keluar rumah, udah siap kendaraan, balik lagi ada yang ketinggalan. Allah maha sempurna, Allah terbebas dari segala bentuk ketidaksempurnaan. Beda sama manusia. Kalau manusia itu tempatnya salah dan lupa. Malah namanya saja insan tuh satu akar kata dengan nisyan, lupa. Manusia itu tuh pelupa. Cuma katanya lupanya manusia ini adalah berkah buat manusia sendiri. Kalau kita punya gadget, handphone misalnya, itu pasti harus menghapus. Segede-gedenya kapasitas penyimpanan, pasti ada masa kita harus menghapus. Kalau nggak dihapus, bebannya terlalu berat, penuh, nggak muat. Manusia hebat, memorinya menghapus sendiri itu. Karena kapasitas otak kita terbatas. Coba kalau kita ingat segala sesuatu, repot. Gak bisa melupain. Kita pernah gagal, ingat terus sama kegagalan itu, repot kita. Pernah kita kena musibah, ingat terus sama musibahnya, itu bisa repot. Ada untungnya juga kita di install melupakan sebagian yang bisa kita lupakan. Meskipun nanti ada beberapa yang sangat membekas, masih ingat. Bahkan memori kita yang waktu kecil, umur mungkin 4, 5, 6 tahun tuh masih ada ingat beberapa. Saking bahagianya atau saking sedihnya, saking susahnya, kadang-kadang itu biasanya diingat-ingat. Ada yang dipilih-pilih juga ya. Tapi sebagian besar kita lupa. Nah termasuk alastu birabbikum itu juga. Katanya dulu di alam arwah kita pernah diambil sumpah. Seluruh makhluk itu diambil sumpah. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Terus semua menjawab. Semua makhluk menjawab, semua manusia menjawab, qalu bala, ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Subhanallah, betapa sempurnanya Engkau. Allah bebas dari segala macam bentuk ketidaksempurnaan. Allah is free from imperfection. Nah, tasbih juga, sabaha itu bisa diartikan menjaga sesuatu tetap di level yang sama. Sehingga kata-kata sabaha ini bahasa Arab ya, ada artinya berenang. Berenang itu supaya kita tetap berada di permukaan air. Kita berhenti berenangnya, kita tenggelam. Nah, tasbih itu menjaga
Yang dijaga itu bukan Allahnya ya. Yang menjaga adalah kondisi hati kita. Agar kita tetap menempatkan Allah berada di tempat yang seharusnya. Bahwa Allah Maha Sempurna, kita tidak boleh berprasangka menodai kesempurnaan Allah tadi. Berprasangka bahwa Allah lupa, Allah salah. Salah nih Allah, harusnya saya rezeki saya ketukar sama Raffi Ahmad. Aduh, seandainya terus aja mana, seandainya ngelamun, bengong, berpikir yang enggak. Tidak terima gitu. Kenapa istri saya ini ya? Kenapa tidak yang lain? Kenapa masih satu aja ya? Kenapa ya? Terus saya punya motor 150 cc, berharap pengen 250 cc. Udah 250, pengen yang 500. Udah 500, pengen yang 600. Udah 600, pengen yang 1000 cc. Senggol bos. Terus saya berdoa panjang, ya Allah beri rezeki yang banyak, ya Allah, terus berdoa atau maksa gitu. Berdoa boleh, tapi jangan maksa gitu. Allah yang Maha Kuasa. Punya anak-anak diomelin, tuh lihat kayak itu. Terus membanding-bandingkan orang. Pas bercermin, aduh gelisah ngeliat wajah sendiri. Hidung salah, telinga salah, mata salah. Pakai eyeshadow disembunyi-sembunyiin, mana yang menonjol. Terus dimanipulasi, rambut segala macam ya. Kepala, telinga, kuku, segala macam, ditato segala macam. Itu semua ciptaan Allah dikritik. Dirinya sendiri dikritik, keluarganya dikritik. Sudahan presiden mah dikritik gak habis-habis ya. Semua salah. Allah itu maha sempurna, rencananya maha sempurna, perbuatannya sempurna, rahmatnya sempurna, cintanya sempurna, wahyunya sempurna. Allah maha sempurna, entah kita memahami itu semua ataupun tidak. Entah apakah masuk di otak kita atau tidak. Jangan diutak-atik terus. Isa terlahir tanpa bapak. Terus dicari penjelasan secara kedokterannya. Ini gimana bisa terjadi nih? Ya nggak bakal sampai otak kita. Nggak sampai. Isra Miraj. Apakah Isra Miraj itu fisik berikut fisiknya ataukah ruh saja? Terus dicari. Diutak-atik secara fisika atau segala macam. Nggak sampai otak manusia. Karena yang mau dilogikakan adalah Allah yang nggak bakal sampai. Nggak bakal sampai. Kenapa mobil itu bisa sampai ke sana dalam kecepatan 1 menit? Nah itu baru bisa sampai dihitung. Silahkan. Tapi kalau sudah menyangkut Allah, ya otak kita nggak sampai. Ketika otak kita nggak sampai, maka kita takar-takar tuh kemampuan Allah. Ya nggak gitu. Karena itulah Isra Miraj sendiri diawali dengan kata-kata Subhanalladzi, maha sempurna Allah. Kalau Zainuddin MZ kan terkenal, kita masih hafal tuh sebagian besar kita. Ketika analogi Isra Miraj ini, ya ada semut nempel di badan kita atau nempel di mobil kita. Perjalanan ke Bandung, siangnya balik lagi. Pulang lagi tuh semua sambil gemeter-gemeter cerita ke temannya. Saya habis dari Bandung loh, diketawain sama teman-teman semut lain. Mana bisa kamu jalan merangkak itu bilang ke Bandung, pagi tadi masih di sini, masih buang air tadi di kamarnya. Sekarang sore balik lagi dari Bandung. Ya karena diberangkatkan ya. Isra Miraj juga itu. Karena campur tangan Allah memberangkatkannya. Logika manusia ini yang sering-sering saking bebasnya berpikir, apa aja terlintas di pikiran kita. Subhanallah. Rencana Allah itu sempurna. Kalau kita berpikir seperti ini ya, di bumi dan di alam semesta, semua yang terjadi itu adalah rencana Allah. Apakah ada rencana selain Allah yang terjadi yang mengalahkan rencana Allah? Gak ada.
Tidak ada yang bisa mengalahkan rencana Allah. Kalau memang rencana Allah itu sempurna, apa yang terjadi adalah rencana Allah, maka tidak perlu ada yang disesalkan, tidak ada yang perlu dihujat. Seandainya saya dulu sekolahnya bukan sekolah yang pernah saya sekolah, mungkin nasib saya berbeda. Seandainya saya dulu jalan nggak sama yang sekarang jadi istri, mungkin istri saya berbeda. Seandainya saya terlahir bukan di keluarga saya yang sekarang, mungkin nasib saya berbeda. Seandainya dulu para pendahulu bangsa kita dikritik terus, seandainya dulu Soekarno tidak bla bla bla, mungkin berbeda. Seandainya tidak bisa ya. Manusia itu umurnya sangat pendek, 100-an tahun kurang, lebih dikit udah disable ya, udah jompo gitu. Melihat susah, berpikir susah. Nah, manusia yang umurnya pendek mengkritik kejadian yang terjadi alam nggak bisa. Ketika baru lahir aja kita nggak bisa ngapain, bergantung sama ibu. Kadang-kadang mata juga begitu lahir mata belum bisa melihat, ngomong belum bisa, jalan belum bisa. Bergantung dengan kebaikan alam semesta, bergantung dengan kebaikan Allah. Tiba-tiba rezekinya ada, asinya keluar, ada keluarga yang menjaganya. Coba kalau kita terakhir kayak penyu, menetas di pinggir pantai, nggak ada ibu dan bapaknya. Atau kalau kita kayak pohon kelapa, jatuh, pantai, hanyut ke seberang sungai, tumbuh di sana. Nggak kenal sama bapak ibunya, nggak bisa reunian, nggak bisa jalan-jalan tuh pohon kelapa, dia kalau udah tumbuh nggak kemana-mana. Semua itu rencana Allah, semua sudah sempurna. Kalau kita meyakini kesempurnaan rencana Allah saja, hidup kita akan lebih tenang. Tidak ada orang yang sampai susah tidur memikirkan itu. Penuh dengan kemarahan, penuh kebencian. Dia menulis, dia bikin gerakan, dia ini, dia itu. Karena tidak terima dengan apa yang terjadi. Apakah itu hal perpolitikan, apakah itu ekonomi, apakah hubungan-hubungan sosial yang lain. Padahal ada Allah yang maha merencanakan. Padahal Allah yang maha berkuasa. Kemana Tuhan itu? Dikemanakan Allah? Perbuatannya maha sempurna, rahmatnya maha sempurna, cintanya maha sempurna, wahyunya maha sempurna. Ada satu hadis, ini sering ya kita angkat hadis ini. Nabi dengan sahabat melewati ibu yang menggendong bayinya yang masih merah. Digendong-gendong itu bayi. Karena habis 9 bulan di kandungan, ketika terlahir, melahirkan sendiri ada momen yang luar biasa ya. Lama tuh. Katanya mulesnya tuh lebih mules dari buang air. Tapi nggak boleh langsung dikeluarkan karena tunggu sampai pembukaan sekian ya. Kalau dipaksa ngedenin karena saking nggak sakit itu bisa pecah ketuban di awal ya. Kalau udah pecah ketuban di awal itu bayi harus segera keluar. Bahkan ada yang harus diinduksi ya. Jadi karena 9 bulannya juga berat, lahirnya berat, ketika keluar itu sayangnya sama ibu sama anak itu luar biasa ya. Tidak ada kasih sayang di bumi ini yang melampaui kasih sayangnya ibu kepada anaknya sama makhluknya ya. Bahkan binatang sendiri insting menyayangi anak itu luar biasa. Nah, ketika melihat tadi Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian pikir ibu itu akan rela melempar bayinya ke api? Nggak perlu pikir panjang. Sahabat menjawab, nggak mungkin. Nah, Nabi melanjutkan, Allah menyayangi manusia, Allah menyayangi kalian melebihi ibu itu menyayangi anaknya. Kita lihat lagi misalkan, ketika anak ini umur 2-3 tahun, itu seringkali anak tadi dilarang kan ya. Main ke dapur, megang pisau dikit, jangan pegang pisau. Mau pegang api, jangan pegang api. Mau lari dikit, jangan lari jauh-jauh. Karena ibu itu sayang sama anaknya. Kita sedewasa-dewasanya manusia di hadapan Allah itu lebih kecil dari anak kecil tadi. Karena itulah Allah selalu menjaga kita dengan caranya yang kadang-kadang seringkali kita nggak paham. Cuma kita seringkali tidak terima. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa?
Padahal di balik kenapanya itu Allah sedang menjaga kita, Allah menyayangi kita dengan caranya yang kadang-kadang nalar kita nggak sampai. Ada beberapa kali dibukakan di Al-Quran ya, contohnya tentang Nabi Musa diminta berguru kepada Nabi Khidir. Tiba-tiba perahu dibolongin sama Nabi Khidir. Musa yang paling pintar di zaman yang protes, ini kenapa perahu nggak salah kok dibolongin? Protes. Ada anak kecil, tiba-tiba anak kecil dibunuh. Apa-apaan ini anak kecil kok dibunuh? Mampir ke satu desa minta makan, tidak diberi makan ya, tapi ada tembok mau rubuh dibetulin. Ini apa nih, tembok mau rubuh kok dibetulin, kurang kerjaan banget, nggak dibayar, nggak ada apa. Aku diperintahkan Allah. Perahu dibolongin tadi karena di belakang kita ada raja yang merompak seluruh perahu yang layak dirompak, kecuali yang diberi cacat sedikit supaya tetap selamat, supaya nelayan ini tidak kehilangan perahunya. Anak kecil tadi dibunuh karena ketika besar nanti dengan ilmu Allah, anak ini akan durhaka, padahal orang tuanya soleh. Dijaga, diwafatkan, dibunuh oleh Nabi Khidir ketika kecilnya agar tetap menjadi baik anak, tidak menjadi anak yang durhaka dan memberatkan orang tuanya nanti. Harta tadi, tembok tadi didirikan hampir roboh karena ada harta anak yatim, dijaga agar hartanya tidak tertimbun, agar harta ini nanti dimanfaatkan oleh yatim nanti ketika besar. Jadi ada campur tangan Allah dalam kehidupan manusia tanpa kita sadar. Entah Nabi Khidir mungkin juga lewat di belakang rumah kita, di depan rumah kita, atau entah ada Nabi Khidir yang lain intervensi, dan itu adalah atas perintah Tuhan. Karena setelah menciptakan alam semesta, Allah tidak tidur dan Allah tidak meninggalkannya. Allah senantiasa ada. Allah membersamai kita, menyertai kita. Dari sejak kita sebelum tidur, sampai kita tidur lagi, bahkan ketika kita tidur pun. Satu daun yang jatuh pun Allah mengetahuinya. Nggak ada kelewatan tiba-tiba Allah meleng gitu. Kita nggak dijagain, itu nggak ada. Kalau kesadaran ini tidak ada, hidup kita akan sangat susah sekali. Bahkan berdoanya pun tidak seperti orang yang berdoa, mengkritik Tuhan, maksa Tuhan. Ya Allah, kapan ya Allah? Ini udah lama banget nih, keburu uzur nih saya. Kenapa belum? Ada yang berdoa minta jodohnya, ada yang berdoa pengen masuk ini, pengen masuk itu. Anaknya dipaksa-paksa, pokoknya kamu harus nggak terima terus. Anaknya dekat sama si A dilarang, dekat sama si B dilarang, terus. Wah, salah ngeklik ya, malah close ya. Ya, tapi itu rencana Allah ya. Subhanallah. Nah, saat otak kita tergelincir ya, saat kita pikiran kan tidak bisa dikendalikan ya. Saat kita overthinking, berpikir yang tidak kepada Allah, segera kita koreksi dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Karena Allah tidak bisa dikritik. Kenapa tidak bisa dikritik? Karena kapasitas kita bukan kapasitas yang mengkritik Allah. Kalau dosen pembimbing mengkritik mahasiswanya itu pantas. Anak 1 SD aja mengkritik kita, tahu apa lu Tom? Anak baru kemarin mengkritik, ya gimana kita mengkritik Allah? Subhanallah, Allah maha sempurna, jauh sekali dari kedangkalan pemikiran kita, kebodohan kita. Apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah ketahui, apapun yang Allah rencanakan untuk dunia ataupun untuk diri kita. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita mengingkari ini, kita nggak bisa tidur.
nggak terima terus. Kurus kering, penuh dengan dendam, penuh dengan kegelisahan, nggak terima ini, nggak terima itu, nggak pulas, makan aja nggak enak. Karena kita menempatkan sesuatu bukan pada kapasitasnya. Otak kita tidak akan mampu menampung dunia ini. Kenapa terjadi perang terus misalkan? Ya memang sebelum diciptakan saja malaikat tadi sudah bilang, apakah engkau akan menciptakan manusia di bumi ini yang menumpahkan darah? Memang seperti itu, rencananya memang seperti itu. Terus bagaimana dong dengan ketidaksempurnaan dunia, kita harusnya apa? Wa betagi fima ataqallah ad-daral akhirah. Carilah melalui apapun yang Allah berikan kepadamu. Fima ataqallah. Melalui apapun yang Allah berikan kepadamu ad-daral akhirah, kampung akhirat. Kita dijadikan laki-laki, ya bersyukurlah dengan kelelakian kita. Jangan dibengkok-bengkokin, jangan dipotong-potong. Jangan dikasih lipstik, jangan dikasih apa. Udah dikasih laki-laki ya, bersyukurlah sebagai laki-laki. Yang jadi perempuan ya bersyukurlah jadi perempuan. Perkara kok ada dorongan tomboy dikit-dikit, ya emang kayak gitu. Laki-laki juga sama, dorongan feminisme itu selalu ada. Kenapa ada dorongan feminisme di laki-laki dan ada dorongan maskulinisme di perempuan? Ya supaya kita saling memahami sedikit banyaknya. Kalau dihilangkan sama sekali laki-laki 100% laki-laki, perempuan 100% perempuan, sulit nanti kita memahami. Selalu ada sisi itu. Nah cuma sisi-sisi penyimpangan itulah yang harus kita koreksi. Jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan. Ya mirip sama ban dalam dengan ban luar ya. Ban dalam itu selemah-lemahnya ban dalam, dia tetap harus ada ban dalam. Tapi kalau sekarang sudah tubeless ya, nggak ada ban dalam lagi ya. Tapi jangan dibalik, ban dalamnya taruh di luar itu nggak bakal kuat, gitu. Nggak bisa. Gitu. Tetapi dengan kehalusannya ban dalam itu bisa menahan keluarnya udara. Gitu. Dengan kekasarannya ban luar itu mampu menerjang kerikil-kerikil, tidak mudah tembus. Memang seperti itu defaultnya, rancang bangunnya seperti itu. Ada banyak kok pemimpin laki-laki kita yang halus lembut budinya. Itu sisi feminisme itu seperti itu. Dan banyak juga perempuan-perempuan yang tangguh ya, kuat. Bahkan ada, saya kenal beberapa perempuan itu segala hal di rumah tangga tuh dia nyelesain. Suaminya tuh urusan luar rumah ya kerja ya. Mau ganti keran, ibu itu juga ngangkat galon, ibu itu juga. Itu sisi maskulin perempuan. Dalam batasan tertentu itu diperlukan, nggak masalah. Bahkan laki-laki suka sama laki-laki itu biasa, cuma jangan diperturutkan, jangan diperturutkan. Kita kagum dengan laki-laki yang bagus itu biasa, cuma jangan diperturutkan. Perempuan yang kagum dengan perempuan yang cantik juga sama ada, jangan diperturutkan. Itu siapa yang menanam itu ke dalam diri manusia? Ya Allah. Yang salah itu kalau diperturutkan, dilegitimasi. Saya perempuan, kenapa perasaan saya perempuan? Padahal laki-laki. Itu yang tidak boleh. Dan sebaliknya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terlintas terhadap apapun yang Allah lakukan itu akan selalu ada. Dan di Al-Quran dicontohkan ada dua jalan, ada dua metode ya, ada dua aliran yang diperkenalkan oleh Allah. Ada jalan iblis, ada jalan malaikat. Contoh yang dibawa kepada kita adalah saat Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah tadi. Itu di hadapan malaikat. Nah, tentang iblis dan malaikat itu gini, ada tafsir yang menjelaskan bahwa kenapa Allah nyuruh sujud kepada malaikat, kenapa iblis yang dilaknat gitu. Nah, ada yang menjelaskan katanya bahwa iblis awalnya itu adalah hamba Allah yang sangat taat sekali yang berada di jajaran para malaikat. Ketika rencana Allah menciptakan Adam tadi, Allah mengutarakan rencananya ke hadapan malaikat yang iblis juga ada di jajaran malaikat sana. Karena akan tidak nyambung kalau yang disuruh sujud malaikat, iblis yang gak disuruh sujud malah dikutuk. Nanti ya, jaka sembung.
Kok yang nggak disuruh malah dilaknat? Jadi iblis ini berada di, cuman namanya belum iblis saat itu ya. Nah, ketika dia terkutuk, seketika itu juga menjadi buruk rupa, dilaknat oleh Allah. Nah, pikiran-pikiran itu ada di semua ya, bukan hanya di iblis, bahkan di malaikat sendiri ada. Kenapa Tuhan engkau akan menjadikan makhluk yang bodoh, yang suka zalim, yang suka saling membunuh, merusak, taruh di bumi? Bumi ini planet yang paling indah ya. Kalau kita pakai aplikasi Google Earth itu, Google Planet ya, itu di antara sekian planet yang ada sejauh ini, itu hanya bumi yang paling indah, warnanya saja biru indah sekali. Ya, kayak surga itu bumi itu. Paling ramah, udaranya pas, tidak kepanasan, tidak kedinginan, lebih dekat ke matahari gosong ya, lebih jauh dari matahari beku. Bumi ini tempat yang paling ideal. Jadi yang katanya bisa keluar dari bumi, mengeksplor angkasa lain, belum ketemu planet yang bisa disinggahi seramah bumi, belum ketemu. Nah, planet yang bagus itu, kenapa akan engkau taruh manusia di dalamnya, akan merusak di dalamnya? Nah, setelah dijelaskan oleh Allah, setelah penjelasan itu, apa yang diucapkan malaikat? Subhanaka, subhanaka. Sedangkan iblis, apa yang diucapkannya? Asjudu liman khalaqtatina. Iblis membangkang. Diinformasikan, dijelaskan, diterangkan. Setelah terang, jawaban malaikat, subhanaka, subhanaka. Sedangkan jawaban iblis, mengapa? Ya Allah, mengapa hidup saya kayak gini? Itu jalan iblis itu. Ya Allah, mengapa dia yang jadi presiden sampai gak bisa tidur semalam? Ya itu jalan iblis itu. Usaha ya usaha saja, memaksimalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita mampu, merubah kemungkaran yang kita pahami sesuai dengan kemampuan kita. Hasilnya seperti apa? Subhanallah. Apapun hasilnya, ya itulah rencana Allah yang terjadi, bukan rencana kita. Banyak yang kita tidak tahu, mungkin banyak kebaikan-kebaikan di balik takdir Allah. Maka kita berprasangka baik kepada Allah. Kenapa presidennya sekarang Pak Jokowi misalkan? Itulah rencana Allah. Itulah rencana Allah. Kita terima dengan baik. Tahun 2024 seperti apa? Ya berjuanglah semaksimal kita. Siapapun yang jadi presiden kita, kalau sudah jadi presiden, selama tidak ada yang menyimpang, selama perilakunya konstitusional, itulah presiden kita. Ketika inkonstitusional, baru. Karena sulit sekali ya kalau kita sulit menerima takdir, menerima kenyataan. Malaikat sendiri setelah Allah jelaskan, subhana, maha suci Allah. Tidak terima terhadap apa yang terjadi sama anak kita digepukin lah, dihukum, stres anak kita. Subhanallah. Saya punya tetangga dulu ya, anaknya seumuran sama saya. Anaknya dibandingin terus. Ya dilalah, ya entah karena perilakunya itu atau entah memang takdir Allah, anaknya stres, Pak. Stres anaknya. Nah, jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Kamu harus ini, kamu harus itu, padahal Allah tidak pernah mewajibkan itu. Kamu harus masuk sekolah ini, kamu harus masuk perguruan ini. Itu diwajibkan atau tidak? Silakan kita memaksimalkan usaha kita semampu kita, ya tanpa melewati batas-batasan kita ya. Bahwa kita ini manusia, ada takdir Allah, ada ilmu Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Tidak terima dengan takdir Allah, mempertanyakan keputusan Allah, itu termasuk takdir setan. Terhadap sesuatu yang sudah terjadi, ya tidak ada di alam semesta ini yang bisa mendikte Allah. Apapun yang terjadi pasti karena kehendak Allah. Tidak pernah Allah dipaksa oleh kehendak siapapun.
Allah tidak adil, Allah tidur, kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Kenapa saya ya Allah? Ya Allah, kenapa saya? Kenapa saya? Karena itulah meratapi orang yang sudah meninggal berlebihan itu dilarang oleh Allah. Karena kematian juga adalah takdir Allah. Meraung-raung, menangis berhari-hari itu bukan ajaran agama kita ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang akan mati, semua orang akan meninggal. Ya Allah, ini masih kecil, masa depannya masih panjang, kenapa kau cabut dia ya Allah, kenapa tidak saya saja? Itu enggak gitu. Ya entah seperti apa rencana Allah. Mungkin seperti Nabi Khidir tadi di awal. Ya Allah, tukar saja nyawanya dengan nyawa saya. Saya rela tukar, tapi jangan anak saya ya Allah. Ini sampai kapan ya Allah? Saya udah gak tahan lagi ya Allah. Ya Allah, entah dengan sakit atau dengan kemiskinan atau dengan kegagalan atau dengan segala macam. Nah, yang paling umum itu fisik ya, misalkan fisik manusia itu berbeda-beda. Ini paling umum, mau di anak-anak, mau di orang tua. Jangan juga fisik itu menjadi bahan bully. Fisik seperti apapun itu memang Allah ciptakan. Terus sambil bercermin, ya Allah, sial banget saya dapat fisik seperti ini. Enggak gitu juga ya. Ada satu ayat yang menjelaskan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan saya di padang mahsyar sekarang dalam keadaan buta, padahal ketika di bumi dulu saya bisa melihat. Nah, kalau dari ayat situ, maka bisa jadi fisik kita di akhirat nanti tidak sama dengan fisik kita di dunia. Ada yang maaf misalkan terlahir dengan tubuh yang tidak sempurna, cacat. Ya Allah, kenapa tubuh saya seperti ini? Ya itulah takdir Allah untuk kita di bumi ini. Di akhirat nanti seperti apa? Itu sesuai dengan kehendak Allah nanti. Dan orang yang masuk surga nanti kan lahum fiha ma yasyaun. Mereka mendapatkan apapun yang mereka mau di akhirat nanti. Jadi yang punya fisik bagus jangan sombong-sombong. Yang punya fisik ala kadarnya ya bersyukur. Karena ini dunia, bukan akhirat. Yang punya fisik sempurna di dunia malah menjadi melacur, malah menjadi. Sampai ada komen, semua laki-laki sama. Ada anak yang jawab, salah sendiri, kenapa semua laki-laki dicobain gitu. Jadi tubuh itu diberikan untuk disyukuri, bukan untuk dieksplor dengan cara yang diharamkan. Tubuh, fisik, kekayaan, keilmuan, keluarga besar, negara, suku, apapun itu adalah anugerah cobaan Allah di bumi, di dunia. Bukan sesuatu yang permanen. Subhanallah, maha suci Engkau, Allah terlepas, terbebas dari segala ketidaksempurnaan. Nah, ini ada satu ayat yang menarik. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud salat. Nah, ada yang ulama yang menjelaskan kita tidak akan bisa benar-benar alhamdulillah sebelum kita subhanallah. Kita memuji Allah akan setengah-setengah sebelum kita mengakui kesempurnaan Allah. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki segini, alhamdulillah. Alhamdulillah mukanya datar. Alhamdulillah masih bisa makan. Dalam hati padahal pengen sih dapat lebih lagi. Itu enggak subhanallah itu. Ya alhamdulillah punya istri daripada yang gak punya istri kedinginan. Itu alhamdulillah, subhanallahnya belum benar. Maka alhamdulillahnya nanggung. Subhanallahnya belum benar. Ya alhamdulillah masih terima kuliah deh ya. Daripada orang lain gak bisa kuliah. Itu alhamdulillahnya tidak sepenuh hati. Karena subhanallahnya belum benar. Masih gak terima sama takdir Allah. Itu masih belum terima. Nah, sebelum subhanallahnya benar, maka alhamdulillahnya tidak akan sempurna. Ketika subhanallahnya tidak benar,
subhanallahnya cacat, alhamdulillahnya juga cacat, maka sholatnya pun menjadi cacat. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kita belum benar-benar sujud sama Allah. Pada saat sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita merendahkan diri kita. Jangan sampai otak kita mengkritik keputusan Allah. Kita tempelkan kepala kita ke tanah. Karena kepala kita ini sering membangkang, sering protes sama keputusan Allah. Kita tundukkan. Kalau masih belum bisa dengan secara ikhlas, memang kita paksa kepala kita tundukkan dengan sadar. Ya. Kepala kita harus kita tempelkan ke bumi, di grounding. Kalau kata yang ngerti penangkal petir itu katanya, itu di pasir, di pantai itu penangkal petir kurang berfungsi maksimal ya katanya. Karena ketika di grounding itu harus ke tanah bukan pasir. Kalau di pantai itu kebanyakan pasirnya. Maka penangkal petir itu lebih berfungsi baik saat jauhan dari pantai. Harus di grounding. Nah kepala kita juga mungkin gitu, harus di grounding. Harus sering-sering sujud. Karena sering angkuh. Sering merasa pintar, sering merasa benar, sering merasa suci. Sehingga dengan perasaan-perasaan halunya yang tidak tepat tadi, merendahkan orang, berdebat melampaui batas, mengkritik padahal kita yang salah. Tidak terima dengan keputusan Allah. Akhirnya mukanya masih belipet 7, ketemu orang masih cemberut. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kita seperti apa adanya. Kalau kita subhanallahnya benar, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa senyum. Dan bukankah la tahqiranna minal ma'rufi say'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun sekedar berwajah berseri-seri bertemu dengan orang lain. Nah kalau dengan subhanallah tidak ada yang bisa menyedihkan kita. Karena kehidupan sendiri itu ada berkah. Maka kita bersyukur kepada Allah setiap saat. Tidak ada ganjalan lagi di hati. Tidak ada unek-unek lagi. Tidak ada hujatan terhadap Allah lagi. Maka setiap hari ketemu dengan siapapun wajahnya berseri-seri. Bukankah kita juga sering diceritakan ya. Sahabat Nabi ketika gugur syahid, wajahnya berseri-seri. Meninggal pun senyum. Kena senjata, kehabisan darah itu tersenyum. Kenapa? Karena berkah Allah sangat besar. Rahmat Allah berlimpah, cinta Allah sempurna kepada manusia, rencana Allah sempurna. Enggak khawatir anak saya nanti makan apa, istri saya gimana, cicilan nanti gimana, itu enggak ada. Maka wajah kita, hati kita akan plong, wajah kita menjalani hidup ini tidak ada beban. Gitu. Subhanallah. Karena ada Tuhan, karena ada Allah. Enggak kemana-mana itu Allah. Selalu ada, enggak pernah tidur, enggak pernah lepas. Sehingga tawakal kita akan mudah keluar di sini. Pernah Nabi Sulaiman katanya, karena saking kayanya Nabi Sulaiman ingin mentraktir makhluk Allah di bumi. Menyiapkan makanan sangat banyak, baru keluar satu makhluk dari lautan, semua yang disiapkan langsung habis. Subhanallah, enggak mampu. Jadi kalau ada manusia yang khawatir terhadap rezeki masa depan anaknya, keluarganya, subhanallah. Ada Allah yang maha kaya, Allah yang maha memelihara. Karena itulah awal Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Thanks God, terima kasih Tuhan. Siapa Tuhan itu? Rabbul alamin. Rabbun itu pengasuh ya. Nah, kalau ada yang di pesantren boarding, ada namanya murabbi, pengasuh. Allah yang mengasuh alam semesta. Kura-kura si lambat dikasih tempurung, siput yang si lemah itu dikasih cangkang, manusia si lemah ini dikasih otak, burung yang bisa terbang dikasih rangka yang tulang yang sangat ringan. Sehingga teknologi penerbangan itu meniru dari rangka burung. Kuat tapi kokoh. Kenapa alam semesta begitu menakjubkan? Karena Allah lah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang mengasuhnya. Kita diasuh oleh orang tua. Karena itulah kita berdoa kepada orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama
Rabbayani, sebagaimana keduanya mengasuh kita. Orang tua mengasuh kita. Di balik orang tua yang mengasuh kita ada pengasuh yang maha besar di belakangnya. Siapa? Allah. Sehingga ketika ada siapapun yang meninggal, masih muda, anaknya masih kecil, ya tidak perlu khawatir, ada Allah yang mengasuh alam semesta. Sehingga ketika kita sakit di rumah sakit, itu nggak perlu mikirin, aduh anak saya nanti gimana ya, siapa yang ngasih makan. Itu tidak perlu. Bahkan saat kita sehat pun sebetulnya bukan kita yang beri makan sebetulnya. Allah lah yang beri makan. Kalau kita tidak memahami ini, nanti kita jatuh seperti perilaku Qarun. Ketika diminta zakatnya, apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin. Saya sampai kayak gini nih karena ilmu saya. Karena ilmu saya. Maka saya jadi kaya raya. Karena saya hebat, karena saya pintar. Bukan ya. Kita kaya ya karena Allah, kita miskin ya karena Allah, kita pas-pasan ya karena Allah. Nah, pilihan kita apakah kita menjadi dermawan ketika kita kaya? Pilihan kita apakah kita menjadi sabar ketika kita miskin ataukah jadi mengeluh? Seterusnya dan seterusnya. Pilihan kita hanya bagaimana cara kita menyikapi yang Allah takdirkan kepada kita. Bukan memaksa Allah merubah takdir yang sudah digariskan, tidak bisa. Bagaimana takdir kita di masa depan? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka kita diberitakan untuk berusaha maksimal dengan cara-cara yang halal. Setelah terjadi, bagaimana sikap kita? Bersyukur dan bersabar. Kepada orang yang mampu, kepada orang yang kaya, diperintahkan untuk ada satu ayat yang menarik ya. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Sedekah itu ya untuk para fakir miskin, untuk orang-orang fakir. Alladziina usiru fi sabilillah. Mereka terhalang fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Mereka enggak bisa mencari nafkah di bumi, sehingga membatasi mereka dari akses terhadap kekayaan bumi, kekayaan dunia. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Nah, di sini menariknya. Yahsabuhumul jahilu, orang yang enggak tahu mengira bahwa dia itu agniya, kaya, minat ta'afuf, saking ifahnya. Ada orang-orang yang fakir terhalang dari akses kekayaan duniawi tadi, tetapi saking ifahnya dia nggak mau meminta-minta. Nah, untuk orang-orang seperti inilah sedekah itu harus tertarget salah satunya. Terus bagaimana bisa tahu? Kalau dari ayat ini ya seolah-olah kita memang ada kewajiban investigatif, mencari tahu tetangga kita udah makan atau belum. Karena bisa jadi saking ifahnya tetangga kita nggak berani ngomong, malu. Maka kita punya kewajiban untuk mencari tahu kondisi saudara-saudara kita. Bahkan kalau nggak salah syarat zakat itu nggak perlu Islam kan ya. Non Muslim pun kalau ada yang kelaparan kita wajib beri makan kan ya. Karena sama-sama makhluk Allah. Jangankan manusia, hewan saja kalau kelaparan kita masih wajib memberi makan dan minum. Kewajiban memberi. Nah, saat kita ditakdirkan fakir, kita diperintahkan untuk ifah, menjaga diri. Jangan sampai kita merendahkan diri kita di hadapan makhluk. Mintalah kepada Allah. Nah, bagi kita yang kaya, kita wajib memastikan orang-orang sekitar kita jangan sampai ada kekurangan. Kekurangan dalam hal apa? Dalam banyak hal ya. Bahkan misalkan contoh yang lain, kita bersaudara misalkan, kita punya anak, saudara kita sendiri tidak punya anak misalnya, kesepian, maka kalau dekat ya kita anjurkan anak kita, keponakannya main juga supaya tidak kesepian. Jadi berbagi itu banyak hal ya. Fima ataqallah, melalui apapun yang Allah berikan kepadamu. Berbagi seperti itu dengan cara yang halal, yang sesuai dengan perintah Allah. Saat subhanallah kita hilang, maka alhamdulillah kita akan lemah.
Maka kita perkuat subhanallah sehingga alhamdulillah kita menjadi kuat. At-tasbih nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu. Tasbih itu adalah separuh mizan, separuh timbangan, dan alhamdulillah menyempurnakannya. Nah, kalau sholat kita seperti itu. Sholat kita tuh isinya dominan adalah kalimat-kalimat ini ya. Pertama kali, kalau haji kan ada mikot ya. Nah kalau sholat itu ada takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Karena setelah takbir itu kita puasa ya. Setelah takbir itu kita tidak boleh mengucapkan atau melakukan apapun selain ucapan dan tindakan sholat. Allahu Akbar, dibuka dengan takbir. Setelah itu Al-Fatihah kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikutilah Al-Fatihah itu untuk memperkuat kenapa kita Alhamdulillah. Siapa itu Allah? Ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sujud kita membaca Subhana lagi. Takbir, tahmid, dan tasbih. Setelah sholat, dibalik ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan kalau kita lihat memang struktur doa juga seperti itu ya. Doa itu awalnya adalah Alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian isi doa. Cara menutupnya sholawat baru Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah banyak yang ya sehabis sholat katanya baca zikir ini, dan urutannya kebalikan dari sholat tadi. Kalau sholat mah takbir, tahmid, dan tasbih. Ketika zikirnya tasbih, tahmid, takbir. Dan lafal-lafal ini kita ucapkan dengan pemaknaan yang tadi ya. Ketika Allahu Akbar, maka tidak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Hilangkan semua yang kecil-kecil di kepala kita. Pekerjaan dihilangkan, rasa gundah gulana dihilangkan, apapun dihilangkan. Hadirkan diri kita untuk Allah yang maha besar. Untuk apa? Untuk memujinya. Alhamdulillah. Kenapa Allah dipuji? Karena tidak ada lagi yang patut dipuji selain Allah. Setelah itu kita tempatkan Allah di tempat yang tertinggi, sambil mengucapkan subhanallah dengan meletakkan kepala kita di tempat yang terendah. Jangan dibalik. Allah dikritik oleh manusia yang rendah, itu terbalik. Nggak akan sampai. Yang terakhir kalau nggak salah ya. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Masing-masing itu siapa? Masing-masing seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi telah mengetahui cara sholatnya dan cara tasbihnya. Dan Allah maha mengetahui, wallahu alimum bima yaf'alun. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Semuanya bersolat, semuanya bertasbih. Semua makhluk Allah. Kecuali manusia karena diberi kebebasan. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Yang mau silakan beriman, yang mau silakan kafir. Semua makhluk itu bertasbih. Sampai ada satu hadis katanya Nabi megang batu, megang kerikil. Kerikil itu bertasbih, batu itu bertasbih di tangan Nabi. Kemudian dipindahkan ke tangan Abu Bakar, bertasbih juga. Dipindahkan ke tangan Umar, terus ya sampai dipindahkan ke tangan Ali. Itu bunyi ya, dan para sahabat bisa mendengar bunyi tasbih batu tadi. Namun ketika dari tangan Ali dipindahkan ke sahabat yang lain, tidak bunyi, tidak terdengar. Jadi bertasbih ini betul-betul bertasbih ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma manusia enggak paham. Kita enggak paham bahasa tasbihnya makhluk-makhluk. Jadi seluruh makhluk itu bertasbih. Di sini kalimatnya pakai kalimat yusabbihu. Sedang dan akan terus bertasbih. Jadi seolah-olah gini, semuanya bertasbih. Hei manusia, kenapa kamu enggak bertasbih? Jadi seolah-olah kita diingatkan. Seluruh makhluk bertasbih loh, kenapa kamu nggak bertasbih? Seolah-olah seperti itu. Sehingga kalau kita sudah seperti itu, kita motong satu daun pun kita berpikir ya, daun ini bertasbih. Kita ambil daun ini iseng-iseng atau ada gunanya?
Kalau iseng-iseng baiknya jangan, karena dia sedang bertasbih. Tanah, batu, tumbuhan, burung ketika lagi terbang, mau kita ketapel, mau kita tembak, kita berpikir ini ada perlunya atau enggak nih kita tembak, kita tangkap. Kalau nggak ada perlunya, mending jangan, biarin saja dia bertasbih. Ikan mau kita tangkap untuk apa tujuannya? Ada maksudnya atau enggak? Kalau ada maksudnya lanjutkan ya, untuk dimanfaatkan. Kalau tidak ya jangan, biarkan dia bertasbih. Semut lewat juga sama, jangan sembarangan dimatiin juga. Kecuali ada maksudnya. Menjaga keselamatan kita misalkan, silahkan. Tapi kalau iseng-iseng ya sebaiknya jangan. Saat semuanya bertasbih, kita ditanya, kapan Anda bertasbih? Kapan kamu bertasbih? Seluruh makhluk tuh bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Bertasbih dengan pemaknaan tadi ya. Membebaskan pikiran-pikiran kita dari prasangka buruk pada Allah. Bukan sekedar latihan lidah saja, bukan. Bukan latihan vokal ya. Demikian, mudah-mudahan kita semakin memantapkan, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak sempatasnya kita sematkan kepada Allah. Dengan senantiasa kita bertasbih kepada Allah, mengakui kesempurnaan Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.